Bab 2076. Warnia bahkan punya ide jauh di lubuk hatinya. Dia merasa, mulai hari ini dan seterusnya, saya bersedia melakukan apa saja untuk guru. Bahkan jika dia meminta saya untuk mati segera, saya akan rela mati untuknya tanpa mengeluh. Charlie tidak tahu aktivitas batin Warnia saat ini. Dia hanya terus menghiburnya dengan nada lembut, "Warnia, antara kamu dan aku, jangan ucapkan terima kasih, apalagi kebaikan yang besar. Kamu adalah temanku. Aku menyelamatkanmu, itu adalah satu-satunya hal yang benar, untuk tidak mengatakan bahwa kamu berada di Jepang, bahkan jika kamu berada di pegunungan yang ganas, aku tidak akan pernah mengatakan apapun untuk menahan diri." Charlie mengungkapkan kepada Warnia ketabahannya terhadap teman dan persahabatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata di telinga Warnia ini akan menjadi ekspresi emosional yang paling menyentuh di dunia. Pada saat ini, dia bahkan mencintai Charlie sampai ke tulang, bahkan rela memeluknya begitu erat dan menggosok seluruh tubuhnya ke tulangnya. Hatinya penuh dengan cinta dan sentuhan untuk Charlie, otaknya memanas dan dia segera berdiri di atas jari kakinya dan mencium bibir Charlie. Ini adalah raja kedua Warnia dari Charlie. Itu juga merupakan KS kedua dalam hidupnya. Bibirnya dingin dan ada sedikit rasa asin di air matanya, yang membuat Charlie merasa tertekan. "Warnia kah?" seset Charlie, memeluknya lebih erat dengan tangannya. Pada saat ini, betapa dia sangat merindukan waktu untuk berhenti, agar dia dan pria yang dicintainya dapat tinggal di momen indah ini selamanya. Bahkan jika hidup ini tiba-tiba berakhir, dia sudah puas. Sayangnya, kenyataannya bukanlah dongeng. Saat dia dibenamkan di KSS, suara helikopter meraung dari lembah tidak jauh. Charlie buru-buru menoleh dan melihat 3 helikopter berbaris di langit. Di hidung helikopter, 3 lampu sorot berkekuatan tinggi bersinar bolak-balik di lembah. Charlie buru-buru berkata padanya, "Kita tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, sekarang semua polisi di Tokyo mencarimu." Warnia buru-buru berkata, "Tuan, polisi sedang mencari saya, kebetulan saya menelepon polisi." Charlie sedikit mengernyit dan bertanya padanya, "Kamu ingin menelepon polisi?" "Iya." Warnia berkata dengan tegas, "Truk yang menabrak mobil saya jelas telah direncanakan sebelumnya, dan datang untuk membunuh saya." Lagi pula, Warnia berkata dengan mata merah, sangat marah dan berkata, "Para bajingan ini, hanya ingin membunuhku dan bergegas ke arahku, tapi mereka ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. 2 asisten saya dan sopir yang saya miliki semuanya." Berbicara tentang ini, Warnia tiba-tiba tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia tersedak kesedihan, keduanya telah bersamaku begitu lama. Mereka telah berbisnis dengan saya. Mereka akan menemani saya dalam perjalanan bisnis ke Jepang untuk tahun baru. Ajak mereka bersenang-senang di Tokyo, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka mereka. Pada saat ini, Warnia tidak dapat berbicara lagi, dan berteriak dengan sedih. Charlie buru-buru menghiburnya, "Warnia, jangan khawatir, mereka tidak akan mati sia-sia." Warnia mengangguk berat, menyeka air matanya, dan dengan tegas berkata, "Jadi saya ingin menelepon polisi, biarkan polisi menangkap tangan hitam di belakang layar, membawa mereka ke pengadilan, dan membalaskan orang-orang saya." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Kamu tidak terbiasa dengan tempat kamu lahir di Tokyo. Alarm tidak akan berguna, tapi hanya memperingatkan mereka." Warnia buru-buru bertanya, "Tuan, apa maksudmu? Jangan panggil polisi lagi." "Iya." Charlie mengangguk dan berkata, "Warnia, kami masih belum tahu apakah seseorang di Jepang menginginkan nyawamu atau seseorang di Cina menginginkan nyawamu. Oleh karena itu, memanggil polisi di Jepang tidak akan menyelesaikan apapun. Jika Anda percaya saya, serahkan kepada saya untuk menangani masalah ini, saya akan menemukannya, dan memberi Anda penjelasan tentang kematian ketiganya." Bab 2077. Warnia mendengar kata-kata Charlie, tanpa berpikir sama sekali, dia berkata dengan tegas, "Tuan, saya mendengarkan Anda." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Di Jepang, aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan. Aku akan mengantarmu ke rumah temanku dulu. Selama ini, Anda tidak boleh menghubungi siapapun, termasuk kakek Anda dan anggota keluarga Anda yang lain. Jangan bicarakan hal ini sampai kita mengetahui apa yang terjadi." Warnia bertanya dengan heran, "Tuan, tidak bisakah saya memberitahu kakek saya?"
Dia pasti sangat mengkhawatirkanku sekarang. Jika keberadaan saya tetap tidak diketahui, saya khawatir dia akan terlalu khawatir dan mempengaruhi tubuhnya. Charlie tersenyum sedikit dan menghibur, jangan khawatir tentang ini. Kakekmu sudah meminum pil peremajaan, jadi tubuhnya tidak akan pernah dalam masalah serius. Dan jangan lupa, aku memberikannya padamu di hari ulang tahunmu. Pil peremajaanmu juga ada di tangannya. Dengan pil peremajaan di tangannya, dia pasti tidak akan memiliki masalah. Setelah berbicara, Charlie lebih lanjut menjelaskan, sebagian besar rahasia bocor dari mulut orang itu sendiri. Rahasia yang sebenarnya harus diketahui oleh sesedikit mungkin orang, dan yang terbaik adalah jika tidak ada yang tahu kecuali Anda sendiri. Jika tidak, begitu rahasia ini diketahui oleh orang lain, akan sulit untuk memastikan bahwa rahasia itu tidak akan diketahui oleh lebih banyak orang. Meskipun ekspresi Warnia sedikit memberontak, dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Oke Tuan, kalau begitu aku tidak akan memberitahu siapapun." Charlie mengangguk dan bertanya padanya, "Kamu tidak menghubungi kakekmu dan anggota keluarga lainnya sekarang, kan?" "Tidak," Warnia buru-buru berkata, "begitu ponsel saya mendapat sinyal, saya segera menghubungi Anda. Saya awalnya ingin menghubungi Anda dan kemudian menghubungi kakek, tetapi saya tidak memikirkannya." Charlie buru-buru berkata, lalu segera matikan telepon, jangan hanya tidak menjawab panggilan apapun, juga tidak menggunakan WeChat dan perangkat lunak komunikasi lainnya. Warnia berkata dengan patuh, "Baiklah Tuan, saya akan tutup sekarang." Dengan itu, dia langsung menekan tombol power dan mematikan ponselnya yang layarnya rusak. Segera, dia teringat sesuatu, menatap Charlie dengan wajah bingung dan bertanya, "Tuan, bagaimana Anda menemukan saya di gunung yang dalam dan hutan tua ini?" Charlie berkata dengan jujur, "Wanita tertua dari keluarga itu di Jepang adalah temanku. Setelah kecelakaan Anda, saya memintanya untuk membantu saya menemukan keberadaan Anda. Dia mengirim beberapa ahli ninjutsu Jepang, juga dikenal sebagai ninja, untuk mencari petunjuk tentangmu di pegunungan. Mereka menemukan kendaraan komersial tempat Anda mengalami kecelakaan, dan mengikuti jejak Anda sepanjang jalan, mengejar Anda. Setelah saya mendapatkan lokasi Anda, saya bergegas." Warnia berseru, "Ah, ninja? Tuan, maksud Anda, benar-benar ada ninja di dunia ini?" Charlie mengangguk dan berkata, "Ninja sebenarnya bukan masalah besar. Dia seperti master seni bela diri Tiongkok kita, mereka semua nyata." Warnia mengangguk tiba-tiba, dan kemudian teringat sesuatu, berseru, "Mereka telah mengikutiku secara diam-diam, bukankah itu berarti mereka juga mengawasi kita secara diam-diam sekarang?" Ini." Charlie tersenyum canggung, dan berkata, "Kamu benar, mereka telah mengikuti kita secara diam-diam." Warnia segera merasa malu dan tak tertahankan, itu, lalu apa yang kita lakukan barusan? Apakah sudahkah mereka melihat semuanya?" Charlie mengangkat bahu tanpa daya, "Mereka pasti telah melihat." Warnia merasa malu, dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Tuan, kenapa kamu tidak mengingatkan saya? Ini terlalu memalukan." Charlie mengulurkan tangannya dan berkata dengan tatapan polos, "Warnia, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, aku tidak tahu kamu akan tiba-tiba melompat. Aku benar-benar kosong pada saat itu." Warnia mendengarnya mengatakan ini, mengingat adegan ketika dia mengambil inisiatif untuk terjun ke pelukan Charlie dan mencium bibirnya, wajahnya menjadi semakin merah, dia harus berkata dengan suara malu-malu yang rendah, "Oh, jangan membicarakan tentang ini. Guru, kemana kita akan pergi sekarang?" Bab 2078. Charlie berkata, "Pertama pergi ke rumah Miss itu untuk berlindung sebentar, dan perhatikan perubahannya." Saat ini, Nanako masih menunggu di tempat. Bagaimanapun, keahliannya jauh lebih buruk daripada Charlie, jadi tidak mungkin untuk mengikuti ritme larinya, jadi dia hanya menunggu di tempat. Karena orang-orang dari TMPD sedang mencari di sekitar pegunungan, dan sering ada helikopter polisi yang berpatroli di langit, dia meminta helikopternya untuk mematikan mesin dan diam-diam menunggu kabar Charlie. Saat ini, ninja di bawah kepalanya mengiriminya pesan, "Nona, Tuan Wade telah menemukan Nona Song." Nanako menghela napas lega, mengetuk-ngetuk ujung jarinya di layar berulang kali, dan menjawab, "Itu bagus, kamu bisa bertanya kepada guru apa yang harus dilakukan selanjutnya." Pihak lain membuat ekspresi yang memalukan dan berkata, "Nona. Tuan."
Wade dan Nona Song berpelukan dan SSS, kami juga malu untuk melangkah maju dan mengganggu. Ketika Nanako melihat ini, dia tercengang. Segera, kecemburuan yang dalam melonjak di dalam hatinya. Dia berpikir dengan masam di dalam hatinya, awalnya, saya pikir guru adalah pria yang sudah menikah. Bahkan jika aku mencintainya, aku tidak bisa menghancurkan perasaan dan keluarganya. Tapi, aku tidak pernah menyangka kalau Master dan Warnia akan berpelukan dan SS. Apakah hubungan di luar nikah Master Warnia? Atau lebih belak-belakan, apakah kekasih Warnia Master? Jika Warnia bisa menjadi kekasih guru, lalu mengapa saya tidak bisa? Saya juga mencintai guru dari lubuk hati saya. Mengapa saya tidak bisa menjadi kekasihnya seperti Warnia? Meskipun saya tidak ingin menjadi pihak ketiga, jika guru bersedia memberi saya kesempatan ini, saya juga bersedia bersembunyi dalam kegelapan seumur hidup dan menjadi kekasih bawah tanahnya. Lagi pula, aku mencintainya lebih dari apapun. Statusnya, reputasinya tidak layak disebut di depan saya. Saat dia memikirkannya, telepon tiba-tiba bergetar, dan itu adalah panggilan Charlie. Dia buru-buru menjawab telepon, suaranya sedikit bingung dan secara tidak wajar berkata, Wait. Master. Kamu, melihat Nona Song apakah kamu di sini? Charlie berkata, ya, kita bertemu. Nanako buru-buru bertanya, bagaimana kabar Nona Song? Charlie berkata, dia baik-baik saja. Nanako, aku meneleponmu untuk mendiskusikan pengaturan selanjutnya denganmu. Nanako buru-buru berkata, Guru, semuanya akan mengikuti instruksi Anda, dan seluruh pasukan keluarga itu akan siap membantu Anda. Charlie berkata dengan serius, saya sangat berterima kasih kepada Nanako. Rencana saya saat ini adalah membiarkan helikopter datang lebih dulu, membawa Warnia ke kediaman Anda, dan membiarkannya tinggal sementara di rumah Anda. Tetapi Anda harus merahasiakan masalah ini. Itu tidak boleh bocor. Nanako berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah, guru tunggu sebentar, saya akan menjemputmu sekarang. Bab 2079. Ketika Charlie dan Warnia kembali ke pusat kota Tokyo dengan helikopter keluarga itu, Honor sudah agak tidak bisa duduk diam di TMPD. Dia sangat gugup saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, keberadaan Warnia belum ditemukan selama beberapa jam sampai sekarang. Jika kita tunda, hari akan cerah. Jika kita tidak bisa menemukannya, maka ini benar-benar rumit. Tubuh Warnia seharusnya tetap berada di dalam mobil bisnis itu dengan jujur, tapi anehnya dia hilang dan menghilang di pegunungan yang luas. Apakah dia sudah mati atau hidup sekarang? Honor sangat khawatir karena dia takut Warnia tidak akan mati. Karena, selama dia tidak mati, kebohongan yang dibuat oleh Wakil Presiden Nippon Steel Hashimoto kepada Warnia akan terungkap sepenuhnya. Lagi pula, hal ini merupakan pernyataan Hashimoto sendiri, di satu sisi, untuk mencari ruang keuntungan yang lebih besar bagi Nippon Steel, di sisi lain, itu juga untuk keuntungan pribadinya sendiri. Oleh karena itu, dia bekerja sama dengan Honor dan menipu Warnia, mengatakan bahwa dia diminta untuk pergi ke Kabupaten Nishitama untuk mencari ketua untuk menandatangani kontrak. Faktanya, ketua Nippon Steel sama sekali tidak mengetahui hal ini. Jika Warnia masih hidup, selama polisi bertanya mengapa dia pergi ke Kabupaten Nishitama, itu akan terungkap sepenuhnya. Saat itu, polisi Jepang pasti akan segera menangkap Hashimoto Kinsaki. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan paling serius di Jepang, belum lagi 3 orang telah tewas kali ini, Hashimoto pasti akan mengkhianati Honor tanpa ragu-ragu. Saat itu, pembunuhan Warnia oleh Honor juga akan terungkap. Saat ini, Hashimoto juga dengan gugup mondar-mandir berulang kali di rumahnya. Anggota tim yang bertanggung jawab atas pembunuhan Warnia berdiri di depannya saat ini. Beberapa orang ini berdiri berdampingan di depan sofa, semuanya menundukkan kepala dan tidak berani menatap Hashimoto Kinsaki. Hashimoto baru saja menelepon seorang teman dari TMPD untuk menanyakan perkembangan terbaru. Setelah mengetahui bahwa hidup dan mati Warnia tidak pasti, dia sama gugupnya dengan Honor. Dia tahu betul bahwa jika Warnia masih hidup, dia akan menjadi orang pertama yang tidak beruntung. Jadi, dia berjalan di depan orang-orang ini dengan marah, dan langsung merokok mereka satu persatu dengan mulutnya yang besar, dengan marah mengutuk, dasar bangsat. Sia-sia. Apa gunanya membesarkanmu? Anda tidak dapat melakukan hal-hal sederhana seperti itu. Kamu tidak berguna. Orang-orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara.
Hashimoto melihat bahwa mereka tidak berbicara sebelumnya, dan mengertakkan gigi dengan marah, sekelompok sampah. Bahkan tidak bisa menyingkirkan seorang wanita. Itu membuatku mendapat masalah besar. Jika rencanaku terbongkar, tidak ada dari kalian yang bisa kabur. 20 menit kemudian, helikopter itu mendarat perlahan di halaman rumah keluarga Ito. Ito Takehiko, yang kehilangan kakinya, didorong oleh adiknya Emi dan menunggu di halaman lebih awal. Begitu helikopter mendarat, Emi Ito langsung mendorong Yuihiko Ito keluar dari kabin. Charlie baru saja keluar dari helikopter saat ini, dan mengulurkan tangan untuk membantu Warnia turun. Nanako mengikuti Warnia turun dari pesawat. Melihat Charlie mengulurkan tangannya untuk membantu Warnia turun, dia merasa sedikit cemburu tetapi lebih iri. Bab 2080. Pada saat dia sedikit tersesat, Charlie, yang berada di bawah helikopter, mengulurkan tangan padanya lagi. Nanako tidak menyangka Charlie akan membantunya turun dari pesawat, dan hatinya semanis dia makan madu. Meskipun dia adalah seorang master, dan dia telah minum pil permajaan, kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi dia masih seorang wanita kecil jauh di dalam hatinya. Melihat Charlie sebagai pria yang begitu sopan dan perhatian, dia segera merasa sedikit malu dan menggerakkan tangannya. Melewatinya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih guru." Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa, seharusnya begitu." Pada saat ini, Ito Takehiko didorong oleh Emi, dan dia berkata dengan sedikit kegembiraan, "Tuan. Wait, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini." Charlie tersenyum pahit, "Ya, aku tidak berharap untuk bertemu lagi secepat ini. Bagaimana kabar Mr. Ito akhir-akhir ini?" Ito menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan. Wait, saya melakukannya dengan baik akhir-akhir ini, tetapi sejak saya cedera, kebugaran fisik saya tidak terlalu baik. Saya sering masuk angin, merasa lemas dan keringat malam biasa terjadi. Kebetulan Tokyo mendingin akhir-akhir ini, jadi saya awalnya berencana pergi ke pantai di Maladewa untuk memulihkan diri selama beberapa waktu dalam 2 hari. Aku tidak berharap kamu datang tiba-tiba." Charlie mengangguk dan menunjuk ke Warnia dan berkata, "Mr. Ito, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman baik saya, NN Warnia Song, ketua grup lagu. Nona Song mengalami sedikit masalah, jadi saya datang ke sini kali ini. Itu juga untuknya." Melihat Warnia, Ito Takehiko berkata dengan sangat sopan, "Halo, Nona Song, saya Ito Takehiko, Tuan Wade adalah tamu terhormat dari keluarga Ito. Anda adalah temannya, dan Anda tentu saja adalah salah satu tamu terhormat dari keluarga Ito. Keluarga. Selamat datang di rumah." Warnia juga dengan sopan membungkuk sedikit, "Terima kasih, Pak Ito." Saat ini, Warnia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tahu betul status keluarga Ito di Jepang. Di Jepang, keluarga terkuat adalah keluarga Ito. Selain keluarga Ito, sisanya adalah chaebol besar yang terdiri dari beberapa keluarga, tapi kekuatan keluarga Ito, bahkan jika dibandingkan dengan chaebol besar, tidak jauh lebih buruk. Tanpa diduga, Ito Takehiko dari keluarga Ito begitu hormat dan sopan kepada Charlie, yang membuatnya semakin terkejut dengan kekuatan Charlie. Ito Takehiko memfitnah dalam hatinya saat ini, Warnia ini tampaknya tidak lebih buruk dari putriku dalam hal penampilan, perawakan, dan temperamen. Dia pasti di antara keindahan atas. Dia dan Charlie sangat dekat. Bukan? Apa hubungan mendalam yang tersembunyi dengan Charlie? Jika ini masalahnya, maka peluang putriku dan Charlie semakin kecil. Sementara dia merasa emosional di dalam hatinya, adik perempuannya Emi buru-buru berkata, "Tuan Wade, di luar cukup dingin, ayo masuk dan bicara." Saat itulah Yuiko pulih, dan buru-buru berkata, "Ya, ya. Masuk dan bicara, dan biarkan Nanako menyiapkan upacara minum teh untuk menghibur keduanya." Pada saat yang sama, beritahu Koki untuk menyiapkan sarapan. Di dalam ruang pertemuan bergaya Jepang, Charlie dan Warnia duduk di tanah bersebelahan. Nanako berlutut di salah satu ujung meja teh, dengan anggun dan tidak tergesa-gesa membuatkan teh untuk semua orang. Charlie bertanya pada Warnia saat ini, "Warnia, apa yang terjadi padamu tadi malam? Bisakah Anda memberitahu saya secara detail?" Ito Yuihiko juga buru-buru berkata pada saat ini, "Nona Song, saya memiliki sedikit energi di Jepang. Anda mungkin juga menceritakan kisahnya. Aku dan seluruh keluarga Ito pasti bisa membantumu."
Warnia membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih guru, terima kasih Tuan Ito dan Nona Ito." Setelah berterima kasih padanya, Warnia melanjutkan, "Saya datang ke Jepang kali ini untuk mencapai kerjasama strategis dengan Nippon Steel. Saya berbicara dengan wakil presiden mereka untuk beberapa putaran. Sampai tadi malam, ketua mereka memutuskan untuk menemui saya, untuk menandatangani kontrak dengan saya. Karena ketua mereka ada di Kabupaten Nishitama, saya berkendara ke sana semalaman. Saya tidak menyangka akan ditabrak mobil ke tebing di jalan." Yuihiko Ito mengerutkan kening dan berkata, "Ini agak aneh. Pimpinan Nippon Steel memiliki persahabatan yang dalam dengan saya. Menurut gaya kerjanya, dia tidak boleh meminta Anda untuk menandatangani kontrak pada malam hari, dan bahkan jika dia menandatangani kontrak, dia tidak akan memanggil Anda ke Kabupaten Nishitama karena rumahnya sangat dekat dengan saya, tetapi beberapa menit berkendara dari sini. Setelah makan malam kemarin, dia mengunjungi saya di Menshan.